Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk membahas transaksi bisnis yang tadi telah kita lihat di PowerPoint. Saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk menjelaskan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi dengan dasar transaksi bisnis yang tadi. Sekarang kita lihat. Ini ada kolom nomor transaksi, kemudian ada kolom aktiva. Nah, aktiva itu saya bagi menjadi kas, piutang, perlengkapan, dan tanah. Ini saya dapatkan dari setelah saya analisis dari 8 transaksi tadi, ternyata ada 8 rekening atau 8 akun yang dipakai. Kemudian untuk kewajiban hanya ada utang usaha dan ekuitas hanya ada modal usaha. Sekarang kita lihat transaksi yang pertama. Cantona berinvestasi sebesar 30.000 yang disetor ke bank untuk memulai bisnis Cantona Travel. Nah, transaksi nomor 1 ini kita lihat berinvestasi sebesar 30.000 yang disetor ke bank. Nah, dalam hal disetor ke bank berarti itu akan menambah, yang pertama adalah uang tunai kita. Jadi uang tunai kita yang disimpan di bank itu akan bertambah. Masukkan di sini angka 30.000. Oke. Kemudian nah, di satu sisi di sebelah kanan 30.000 yang disetor itu tentunya akan menjadi modal usaha bagi perusahaan kita, perusahaan travel, si Cantona Travel itu. Maka masukkan 30.000 juga. Nah, sebelah kiri 30.000, sebelah kanan 30.000. Maka akan ada keseimbangan di sini. Nah, di sini kita berikan keterangan setoran modal awal. Oke, selanjutnya yang kedua, saya kasih mata uangnya dulu ya. Cantona membeli tanah untuk sebuah lokasi kantor dengan membayar Rp20.000 secara tunai. Baiklah, sekarang kita lihat. Di sini Cantona membeli sebidang tanah yang tentu saja berarti akan menambah aktiva kita, yaitu di sisi tanah. Maka kita masukkan kolom tanah di sini 20.000. Nah, kemudian di belakangnya ternyata ada keterangan secara tunai. Kalau secara tunai berarti akan mengurangi posisi uang tunai kita, uang kas kita. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, apabila terjadi pengurangan, maka gunakan tanda kurung. Ya, seperti itu. Jadi, cara membacanya untuk transaksi nomor 2 adalah uang kita berkurang 20.000 untuk membeli tanah, sedangkan tanah kita bertambah sebesar 20.000. Nah, apakah ada pengaruh di sisi sebelah kanan, baik di sisi kewajiban ataupun ekuitas? Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berpengaruh ya. Karena pengaruhnya sudah di sini, di sisi kas. Jadi di sini ada yang berkurang, tapi di sisi lain harta kita bertambah 20.000. Maka di keterangannya kita tulis pembelian tanah. Oke. Nah, sekarang ini kita rekap dulu. Awalnya ada setoran 30.000 uang tunai, kemudian sudah terpakai 20.000. Oh, mohon maaf. Ini berarti plus. Nah, sisa 10.000. Kemudian tanahnya tetap 20.000. Kita turunkan saja. Kemudian modal usaha karena tidak ada pengurangan apapun tetap 30.000. Nah, sisi kas 10.000, tanah 20.000, kalau di total adalah 30.000, sedangkan modal usaha tetap 30.000. Jadi seimbang ya. Sisi aktiva 30, sisi sebelah kanan kewajiban dan ekuitas juga 30.000. Nah, transaksi nomor 3 sekarang.
Cantona membeli perlengkapan kantor dan setuju untuk membayar 500 dalam waktu 30 hari. Di sini Pak Cantona membeli perlengkapan kantor ya. Kita lihat perlengkapan kantor dibeli. Nah, berarti itu akan menambah perlengkapan kantor. Kita masukkan 500 rupiah nominalnya. Nah, kemudian ternyata dia hanya setuju untuk membayar 500 dalam waktu 30 hari. Nah, keterangan di sini dalam waktu 30 hari berarti dia tidak membelinya secara tunai, tidak mempengaruhi kas. Tapi dia membelinya secara utang. Nah, berarti utangnya adalah bertambah. Bertambah berapa? Sebesar 500 rupiah. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita tarik lagi. Nah, yang 10.000 ini kita turunkan, bukan 20.000 lagi ya, karena tadi sudah dikurangi. Piutang usaha tidak ada. Perlengkapan kantor 500. Kemudian tanah tetap 20.000. Nah, utang usahanya ada tambahan baru 500. Kemudian modal usaha tetap 30.000. Oh iya, yang tadi itu kita tambahkan dulu. Transaksi nomor 3 adalah pembelian perlengkapan. Nah, ini jelas ya. 10.000 ini dari atas ini, tidak ada perubahan. 500 itu dari atas ini, karena tadi kita beli perlengkapan. Nah, tanah itu tetap kita masukkan dari atas ini, tidak ada perubahan. Nah, 500 itu muncul karena membelinya secara utang. Dan 30.000 ini modal usaha yang tadi di atas. 30.000 ditambah 500 atau ekuitas ditambah kewajiban itu 30.500. Sedangkan sisi aktiva 10.000 ditambah 500 ditambah 20.000 sama dengan 30.500, maka masih seimbang. Kita lanjut di transaksi nomor 4. Cantona memperoleh pendapatan jasa sebesar 5.500 dengan memberikan pelayanan bagi pelanggan. Nah, di sini adalah memperoleh pendapatan jasa sebesar 5.500. Ketika kita menerima pendapatan jasa, maka otomatis uang kas kita akan bertambah. Nah, di sisi aktiva bertambah 5.500. Nah, ketika kita menerima uang, otomatis uang kas ini kan sebenarnya akan menambah modal kita juga. Berarti di sisi sebelah kanan itu ada penambahan di modal usaha sebesar 5.500. Berikan keterangan di sini. Pendapatan jasa. Nah, kalau sudah ditulis begini, seperti biasa kita jumlahkan lagi. Berarti ini ditambah ini 15.500. Yang 500 itu tetap. Piutang usaha tidak ada ya. Tanahnya tetap diturunkan. Terus utang usahanya tetap 500. Nah, modalnya itu awalnya 30.000, kemudian ada tambahan 5.500 dari pendapatan jasa. Itu kita tambahkan. Nah, di sisi sebelah kanan kewajiban sekarang ada 500 dan modal usaha menjadi 35.500. Kalau di total itu berarti totalnya adalah 40.000 rupiah. Sedangkan di sisi sebelah kiri aktiva, yaitu ada penambahan 5.500 di kas, berarti 15.500 ditambah perlengkapan kantor 500 ditambah tanah 20.000, maka totalnya adalah sebesar 40.000 rupiah, masih seimbang. Lanjut transaksi nomor 5. Cantona memberikan layanan dan pelanggan setuju untuk membayar 3.000 dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini di Cantona Travel ternyata ada pelanggan yang mau membayar tapi tidak dalam bentuk cash, tetapi dalam bentuk piutang, berarti bagi kita ya. Jadi di sini kita sebenarnya sudah menerima pendapatan tapi tidak dalam bentuk kontan, tidak dalam bentuk tunai.
melainkan dalam bentuk piutang. Nah, karena dalam bentuk piutang, berarti piutang kita di sini adalah posisinya bertambah. Nah, kenapa tidak dalam bentuk kas? Karena dia menyerahkannya 1 bulan kemudian, maka piutang usaha bertambah. Nah, pendapatan yang kita terima itu tentu saja menambah modal usaha meskipun belum diterima, ya. Jadi diterimanya 1 bulan kemudian, tapi kita tetap mengaku itu sebagai penambahan modal usaha kita. Berarti tuliskan 3.000 di modal usaha. Tulis keterangannya. Kemudian seperti biasa kita tarik kembali. Ini 15.500 tetap, 3.000 dari piutang usaha 500, kemudian ini 20.000 tetap kita tulis. Utang usaha tidak ada penambahan, ya. Nah, kemudian ini ada tambahan 3.000 untuk modal kita walaupun belum kita terima karena 1 bulan kemudian baru kita terima, maka kita jumlahkan. Sekarang kita cek lagi sisi sebelah kanan, ada kewajiban masih 500, kemudian ekuitasnya modalnya itu 38.500. Kalau di total jadinya adalah 39.000, ya. Sekarang kita lihat di sini sebelah aktifanya, tanahnya 20.000, kemudian ada perlengkapan kantor 500, tambahan 3.000, berarti 23,5 ditambah 5,5 sama, ya, 39.000. Berarti antara sisi aktiva dan sisi kewajiban plus ekuitas masih seimbang. Kita lanjutkan transaksi nomor 6. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk transaksi nomor 6, selama sebulan Kantona membayar beban tunai sebesar 3.300 untuk biaya yang dikeluarkan berupa leasing sebuah komputer 600, sewa kantor 1.100, gaji karyawan 1.200, dan utilitas 400. Jadi ada biaya yang dikeluarkan totalnya itu sebesar 3.300. 3.300 itu rinciannya ada komputer, kantor, dan karyawan, dan utilitas. Ini kita bisa gabung. Nah, ketika membayar beban secara tunai, berarti otomatis duit kas kita adalah berkurang. Nah, kita taruh di sini. Duit kas kita berkurang. Kemudian untuk membayar beban ini, ya otomatis kan mengurangi uang kas, dan pada akhirnya adalah mengurangi modal kita. Nanti tulis juga di sini 3.300. Pembayaran beban. Untuk kolom yang lain kosong, ya, tidak ada yang diisi karena tidak berpengaruh. Maka kita coba hitung. Ini tetap dipindahkan, tidak ada perubahan. Untuk 500. Nah, ini modal kita 38.500 karena ada pembayaran beban, berarti harus berkurang. Nah, sebelah kanan kewajiban 500 ditambah ekuitas 35.200, maka totalnya adalah 35.700. Sekarang kita cek sama enggak. Sisi sebelah kiri
tanah 20.000 ditambah 500, 20.500 ditambah 3.000, 23.500 ditambah 12.200, jadi 37.000, mohon maaf, 35.700, sama ya antara sisi aktiva dan sisi kewajiban plus ekuitas. Lanjut transaksi ke-7. Cantona membayar 300 kepada toko di mana ia membeli perlengkapan kantor senilai 500. Nah, ini membayar 300 berarti Cantona itu akan ada pengurangan karena membayarnya 300 kepada toko di mana ia membeli, berarti uang kas kita otomatis berkurang. Bayarnya hanya 300 nih. Kemudian uang kita berkurang. Nah, di sini uang kita berkurang 300 karena untuk membayar perlengkapan toko yang dia beli. Kemudian kita lihat bagian utang usaha. Utang usahanya itu kan ada sebenarnya ada 500, tapi yang dia bayar hanya 300, berarti utang usahanya berkurang sebesar 300. Kita cek lagi ya, berarti ini ada pengurangan untuk uang kas karena pembayaran utang. Kemudian ini 3.000 tetap ditulis, 500 tetap ditulis, 20.000 tetap ditulis. Kemudian ini utang usaha kita berkurang karena sudah dibayar 200 rupiah. Kemudian modal kita tidak ada perubahan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok modalnya tidak dikurangi, Pak? Nah, karena sisi sebelah utang ini sudah berkurang. Jadi kalau misalkan kita kurangi lagi modal, itu akan terjadi ketidakseimbangan atau unbalance ya. Jadi yang berkurang itu adalah utangnya, karena ini transaksi yang timbul waktu di transaksi ketiga. Nah, ini kalau dijumlahkan lagi nanti harusnya seimbang. Kita lanjut transaksi nomor 8 ya. Nomor 8 itu transaksinya Cantona melakukan renovasi rumah pribadi yang menghabiskan dana sebesar 5.000 rupiah. Renovasi rumah pribadi ini pasti menggunakan uang kas di sini asumsinya. Berarti ada pengurangan uang tunai sebesar 5.000. Nah, karena ada pengurangan uang tunai, otomatis ini akan mengurangi modal usaha. Berarti kita kurangkan sebesar 5.000 juga. Tulis keterangannya. Itu renovasi rumah. Nah, ini untuk keperluan pribadi jadi ya. Kemudian kita lakukan checking. Kita jumlahkan. 3.000 tetap ditulis, 500 tetap ditulis, 20.000 tetap ditulis, 200-nya tetap. Nah, ini karena ada renovasi rumah berarti modalnya berkurang. Sekarang ini sudah selesai transaksinya. Nah, 8 transaksi sudah kita input dalam persamaan dasar akuntansi. Nah,
pada prinsipnya kolom di aktiva itu sama dengan kolom kewajiban ditambah ekuitas. Sekarang kita coba hitung. Jumlah kas ditambah jumlah piutang ditambah jumlah perlengkapan kantor ditambah dengan jumlah tanah itu sebesar 30.400. Nah, sedangkan jumlah kewajiban ada 200 dan jumlah modal ada 30.200. Kalau di total sama ya berarti ya. Kita total lagi. Jumlah kewajiban 200, modalnya 30.200. 30.200 ditambah 200, totalnya adalah 30.400. Ini kalau misalkan kita total, maka jumlahnya sama. Inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu jumlah antara sisi debit dan jumlah sisi kredit atau jumlah sisi aktiva ditambah kewajiban dan ekuitas jumlahnya sama atau seimbang. Kalau sudah seimbang begini berarti kalian berhasil menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan soal latihan di Google Classroom. Kalian buat persamaan dasar akuntansinya nanti ya, di foto kemudian dilampirkan di Classroom. Ya, terima kasih untuk penjelasan saya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.